Jawa Barat dinyatakan sebagai provinsi dengan praktek pungutan liar terbanyak di Indonesia. Atas kondisi itu, Gubernur Jawa Barat meminta pemimpin di kabupaten kota untuk memiliki komitmen yang tinggi dalam memberantas pungli. Selain itu dibutuhkan pula keterlibatan masyarakat. Tahun 2014, kafe yang berada di kawasan Geger Kalong, Kota Bandung ini hanyalah warung kopi kecil. Lalu pada tahun 2016, media yang berhenti bekerja mulai mengembangkan warung kopi milik orang tuanya menjadi sebuah kafe. Kini kafenya memiliki 43 pegawai dan beromset hingga 180 juta. Pada bulan Juni 2018 lalu, Medi didatangi seorang petugas yang memintanya membayar pajak. Pajak yang diminta adalah pajak sejak awal kafenya berdiri dengan tarif ratusan juta. Karena tidak sanggup membayar, Medi akhirnya ditawari negosiasi. Uang dari mana gitu, nih ambil aja lah dompet saya gitu loh, kasarnya nggak ada uangnya gitu. Sampai akhirnya dia tuh ngajak nego, udah nego aja bla bla bla, sampai akhirnya minta omsetnya berapa kayak gitu-gitu. Dia nego 50-50 kalau nggak salah, apa 60-40 gitu, saya lupa pertamanya. Terus saya bilang ya nego buat bayar yang sebelumnya juga nggak bisa, ya udah kita nego buat yang kedepannya bla bla bla. Tapi sebelumnya emang belum dikenakan pajak karena kitanya juga tidak memungut pajak gitu. Kalau kita memungut pajak dari orang kita nggak storein, kita yang salah gitu. Tapi kan ini emang kita nggak tahu gitu. Merasa ada yang tidak beres, akhirnya Medi berinisiatif datang langsung ke kantor pajak dan mengurus pajak kafenya tanpa negosiasi dengan siapapun. Medi termasuk beruntung karena dirinya tidak jadi korban pungli. Beda halnya dengan praktek pungli yang dialami oleh warga lain. Ya intinya mah saat saya bikin KTP direkam, kemudian ya tinggal nungguin si KTP-nya jadi kan ya. Saat saya ngambil KTP-nya, ya si petugas itu dengan ya ngomong langsung aja, ngomong seikhlasnya dan udah nyediain kardus di bawah mejanya gitu. Dan itu semuanya, hampir semuanya ngasih. Kebanyakan sih punglinya di parkir ya. Kan kalau aturan pemerintah harus ada yang pakai karcis itu sebenarnya. Ini mah nggak ada dan rata-rata memang dilakukan oleh oknum-oknum lokal daerah situ gitu. Berbagai praktik pungli yang dilaporkan oleh warga didata oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli. Di awal tahun 2019 ini, Satgas Saber Pungli Republik Indonesia merilis data bahwa Jawa Barat berada di urutan pertama sebagai provinsi yang terbanyak melakukan praktek pungli. Dalam catatan Satgas Saber Pungli Jawa Barat dari 2016 hingga 2018, terdapat 8.516 kasus OTT yang dilakukan Satgas Saber Pungli Jabar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Di dalamnya melibatkan 15.254 pelaku yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari unsur TNI, Polri, perangkat desa hingga ASN. Satgas Saber Pungli juga mencatat telah melakukan 8.703 kegiatan. Jumlah pengaduan ke posko Saber Pungli pun diterima sebanyak 180 aduan melalui berbagai media, mulai dari media singkat, surat elektronik hingga media sosial. Meskipun telah dilakukan upaya penindakan dan sosialisasi, luasnya wilayah Jawa Barat menjadi pemicu praktek pungutan liar masih terjadi. Sejumlah upaya terus dilakukan guna menekan angka yang terus meningkat. Banyak pungli itu di pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat ini dibagi-bagi kaitan dengan perizinan, itu banyak di situ. Terus kemudian di pembuatan sertifikat, itu banyak. Saya ambil contoh di perizinan, tatkala proses perizinan berlama-lama, pasti di situ punglinya ada. Semakin lama proses, semakin banyak uang yang dikeluarkan. Nah itu di situ punglinya banyak dan kita sudah masuk ke sana bahwa tahun 2017 setelah kita petakan, kita lakukan operasi tangkap tangan di Badan Pertanahan. Nah, itu kita lakukan operasi di sana. Menanggapi banyaknya pungli di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil menitipkan pesan pada para pemimpin daerah. Kita kan dari awal sudah mengkomitmenkan, lihat pidato-pidato saya kalau melantik kepala daerah termasuk tadi pagi, nomor 1 nasihat saya tentang integritas kan begitu. Integritas dimulai dari pimpinan. Dan kita juga sudah mengkomitmenkan tim Saber Pungli untuk 12 jenis pelanggaran keuangan kan, satunya adalah pungutan liar juga. Jadi sebenarnya instrumennya ada gitu kan, bukan tidak ada instrumen. Jadi ini adalah PR bersama karena dimensi pelayanan publik kan tidak hanya pemerintah provinsi.
Setelah Jawa Barat, provinsi lain yang masuk 5 besar praktek pungli terbanyak adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia.